dalam waktu seminggu. Kalau kamu terfokus kepada kasus itu, yang lain-lain yang lebih terbengkalai. Belum lagi kemungkinan ada pra peradilan. Satu saja sudah kita hadapi lagi sekarang. Oleh karena itu buat kami pimpinan KPK, bagaimana memilih semua ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik menjadi lebih penting. KPK kalah. Tentang bagaimana kasus yang satu itu, saya percaya bahwa Jaksa Agung dan Kapolri tentunya punya tanggung jawab hukum untuk menangani masalah ini dengan baik, dengan proper. Sebab ini bukan penanganan. KPK kalah. Pak Mahfud melihat hal yang sama, bahwa ini adalah kekalahan untuk KPK. Dalam dua arti. Dalam arti yuridis perkara di pra peradilan itu jelas kalah, ya. Kemudian secara institusional sekarang mau tidak mau dia kalah karena dikalahkan. Karena sebenarnya kalau presiden mau, KPK nih tidak seperti ini juga. Kalau presiden mau ya, itu kan presiden. Apa yang tidak dipunyai oleh presiden untuk melakukan itu bisa saja. Tinggal kemauan presiden tentang KPK sebenarnya bagaimana. Nah inilah wujudnya sekarang. Mas Bambang merasa jadi itu tanggung jawab Mas Bambang juga nggak kekalahan KPK ini? Mengingat itu terjadi di zaman Mas Bambang. Kekalahan ini adalah bagian dari tanggung jawab Anda. Saya ingin meletakkan kasus ini sebagai bagian dari refleksi. Karena persoalannya ini bukan tapi apakah pemberantasan korupsi masih terus bisa menjadi bagian penting dan energi kita untuk membangun bangsa ini. Karena tidak ada satu proses yang selalu semuanya smooth. Ada titik di mana kita harus jeda dan kemudian mengumpulkan energi lagi untuk menapaki jalan yang terjal. Dan Anda melihat ini adalah jeda. Dan menurut saya Dalam konteks itu, peristiwa ini adalah jeda. Ya, ini adalah koma, ada jeda, di mana kemudian jeda ini akan dipakai oleh siapapun yang mempunyai kecerdasan untuk menggunakan energinya bagi kepentingan bangsa. Pak Mahfud, apakah kita bisa melihat ini jeda untuk Mas Bambang agak sedikit optimis bahwa ini jeda untuk langkah yang lebih lanjut. Tetapi banyak orang melihat ini adalah barter sesungguhnya. Kasus Pak Budi Gunawan diserahkan kepada kepolisian yang juga mengatakan tidak ada bukti-bukti cukup sebenarnya untuk kasus Komjen Budi Gunawan, sehingga mengisyaratkan KPK ini sebenarnya mengada-ngada. Sebaliknya, ini kasus Pak Bambang Wijoyanto dan Pak Abraham Samad juga ditunda dulu. Ini melihat ini sesungguhnya adalah barter. Apakah ini memang bisa dianggap jeda yang positif atau barter yang kita bisa melihat satu peristiwa lain di hari-hari berikutnya? Jangan macam-macam menetapkan tersangka seseorang pejabat atau Anda akan kami habiskan. Saya Ya. tidak bisa dihindari menurut saya, kesan bahwa itu barter itu tidak bisa dihindari. Karena kan memang perkara ini dibeginikan, tapi yang ini dibeginikan itu kesan itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi memang yang sangat menakutkan, yaitu tadi pernyataan yang terakhir, jangan-jangan ke depan ini setiap KPK akan bertindak, lalu selalu diancam, jangan coba-coba lakukan itu. Dan itu bisa berbahaya kalau di belakang ini siapa yang bilang jangan coba-coba lakukan itu, lalu bermain dengan kekuatan oligarkis secara politis di sini. Itu KPK-nya akan hancur dan kita akan kehilangan semua yang sudah kita bangun selama masa reformasi ini. Nah itulah sebabnya kalau kita mau coba ngambil positifnya dari peristiwa ini, saya berpikir bagaimana kalau sekarang kepolisian dan kejaksaan agung itu menjadikan ini sebagai momentum untuk berbenah diri. Misalnya begini, mulai sekarang kepolisian dan kejaksaan bertindak seperti yang dilakukan oleh KPK pada masa lalu, tangkapi orang-orang yang koruptor itu, terutama para pejabat itu, para pengelola anggaran. Nah itu yang dilakukan oleh KPK, yang itu tidak pernah dilakukan oleh polisi. Kalau sekarang kejaksaan agung melakukan itu lama-lama filosofi atau latar belakang kita membangun KPK itu ya akan tertutupi, karena dulu kan pikirannya kenapa kita bentuk KPK, karena kepolisian dan kejaksaan belum optimal. Nah sekarang ini jadikan momentum untuk optimal. Kan itu banyak ya kasus-kasus yang sudah diputus oleh KPK di mana terhukumnya itu menyebut orang A, B, C, D yang masih banyak. Nah itu diambil dong oleh kejaksaan agung, oleh kepolisian, itu banyak sekali, dan itu menyangkut orang-orang besar juga. Kita akan
Jajak pendapat diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada 5-7 November tahun lalu, yaitu tahun 2014, dengan jumlah responden 705. Berusia minimal 17 tahun, tersebar di 12 kota besar di Indonesia. Tingkat kepercayaan 90%, itu adalah background dari jejak pendapat. Kita bisa lanjut lagi. Hasil dari jejak pendapat ini, data dan fakta penanganan kasus korupsi, paling banyak kasus korupsi itu di lembaga atau kementerian, 183 kasus. 91 kasus di Pemkab atau kota dan 53 kasus di pemerintah provinsi. 36 kasus di DPR dan 22 di di BUMN, BUMD. Coba kita lihat berikutnya. Jadi artinya di lembaga-lembaga pemerintahan, Pak Mahfud. Tingkat kepuasan terhadap kinerja KPK. Kita lihat November tahun lalu, 2014, tingkat kepercayaannya mencapai 72%. Ya. Jadi sejak tahun 2006 hingga sampai 2014, tingkat kepercayaan pada KPK mengalami kenaikan. Apakah dengan tingkat kepercayaan seperti ini, Pak Mahfud, Anda melihat lembaga penegakan hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian bisa bersanding bersejalan dengan KPK? Kita lihat yang lain grafisnya. Pak Mahfud, bisa menurut Anda bisa kejaksaan dan kepolisian bersanding dengan KPK, mengingat tingkat kepercayaan publik pada KPK 72%? Harus bisa. Jadi tidak boleh kita membiarkan situasi di mana institusi yang secara konstitusional itu memang ada, lalu begitu jauh dibandingkan dengan KPK. Itu harus bisa, dan menurut saya bisa. Itu kan tergantung pada pimpinannya sebenarnya. Ada pimpinan negara, kemudian pimpinan institusi-institusi itu bisa dong mengejar. Dan sebenarnya itu yang dulu kita impikan gitu, agar Polri, kejaksaan itu terus bekerja sambil KPK ini tumbuh menjembatani ketidakbisaan itu sampai bisa. Ya. Sebentar, saya sambil masuk lagi ke bagian ini. Kita melihat sesungguhnya begitu banyak tantangan terhadap pemberantasan korupsi dan bagaimana kita mengambil sikap terhadap kasus yang sangat besar. Kita akan lihat, kami mewawancarai mahasiswa di Yogyakarta ini dan melihat bagaimana persepsi mereka, sikap mereka terhadap korupsi. Kita saksikan sama-sama.